Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Wahyudi, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, serta para penonton yang berbahagia. Perkenalkan, saya Dika Ristiningsih dengan NIM K71220089 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kebumen, Universitas 11 Maret. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara dengan subbab sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk itu, simak videonya sampai akhir ya. Tujuan pembelajaran kali ini, kita akan mengetahui historis Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, sebelum kita mengetahui historis Pancasila, kita akan mengetahui dulu bagaimana definisi ideologi negara menurut beberapa tokoh. Definisi ideologi negara menurut beberapa tokoh di Indonesia. Menurut Sastra Prateja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Menurut Sujanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Nah, selanjutnya menurut Mubyarto, ideologi adalah sejumlah doktrin atau kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa ini. Selanjutnya yaitu konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Secara umum, Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila dijadikan sebagai dasar sistem kenegaraan untuk seluruh warga negara Indonesia yang berdasar cita-cita bangsa. Pancasila merupakan nilai-nilai yang digali dari kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri, bukan dari bangsa lain. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi negara juga memiliki arti bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar pikiran bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupannya sehari-hari. Setelah kita mengetahui definisi dan konsep Pancasila sebagai ideologi negara, selanjutnya yaitu kita akan mengetahui sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, akan menelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang masa di Indonesia. Yang pertama, kita akan mengetahui Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidatonya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, pada kurun waktu 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu yang kedua, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru atau monotafsir ideologi yang berkuasa pada waktu itu. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998 atas desakan berbagai pihak. Presiden Habibie menghapus penataran P4. Pada masa sekarang ini,
resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Sebenarnya, dalam Kepres tersebut dinyatakan akan dibentuk 131 lembaga serupa. Tetapi, lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada. Yang keempat, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Yang kelima, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya yang keenam yaitu Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa pemerintahan SBY yang berlangsung dalam 2 periode, dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara maupun ideologi negara, sebagaimana diamanatkan oleh Kepres nomor 27 tahun 1999. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib yang terdapat pada pasal 35 ayat 3. Ada satu faktor mengapa Pancasila di era reformasi banyak dilupakan oleh masyarakat. Berikut merupakan pernyataan dari Presiden Habibie. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila terdapat kekeliruan maupun kesalahan kata, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.